Assalamualaikum teman-teman. Ketika video ini diupload, itu artinya kita sudah mengarungi 10 hari pertama kita di tahun 2025. Cukup cepat, tidak terasa, namun juga terasa karena di 10 hari pertama saja kita sudah disuguhi banyak sekali berita-berita yang penuh gebrakan. Ya, begitulah negara kita berjalan. Tapi aku tidak ingin membahas tentang apa-apa saja yang baru terjadi di 2025. Aku ingin membuat recap tentang kehidupan kita bernegara di tahun 2024. Agak telat nggak ya? H+10 baru bikin recap tentang 2024. Ya nggak apa-apa lah, tidak pernah ada kata terlambat untuk evaluasi. Jadi izinkan aku, Ayun, mahasiswa HKI Hukum Keluarga Islam Angkatan 23, untuk menjelaskan 3 hal yang mungkin sangat kita rasakan dalam berkehidupan, berdemokrasi, dan bernegara di tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun politik. Di tahun ini kita merasakan pemilu banyak. Di antara teman-teman yang aku yakin adalah pemilih pemula, sama aku juga merasakannya, bagaimana kita menghadapi Februari dengan pemilihan presiden, kemudian menutup akhir tahun kita dengan pemilihan kepala daerah. Tentu tahun demokrasi ini menyisakan banyak sekali catatan dan kesan bagi seluruh warga negara, entah itu yang newbie sebagai pencoblos maupun bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan pemilu sejak dulu kala. Kali ini aku ingin membahas tentang simbiosis kita dalam bernegara. Sebagai negara demokrasi, sudah sepatutnya kita itu care dengan bagaimana hubungan kita dengan negara kita itu berjalan. Apakah simbiosis kita ini sudah berjalan dengan baik, yaitu simbiosis mutualisme, ataukah hubungan kita dengan negara kita ini toksik, kayak simbiosis parasitisme, atau mungkin kita saling tak acuh, entah itu negara yang kurang pedulikan, atau kita juga justru tidak memberikan kepedulian kepada negara ini. Dalam hal ini aku sudah merangkum 3 hal besar yang terjadi, yang aku amati terjadi di 2024. Aku merangkum 2024 dalam 3 catatan besar, yakni bagaimana kebebasan pers berjalan, yang itu ada hubungannya dengan platform baru yang sempat diluncurkan, yakni laporan Mas Wapres. Kemudian masih, kalau kita membicarakan tentang hak dan kewajiban warga negara, sebetulnya bukan hanya tentang bersuara kan, tapi kita juga punya hak untuk membayar pajak, dan kita juga punya itu kewajiban, kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Kita juga punya hak untuk merasakan kesejahteraan setelah membayar pajak tersebut. Hubungannya adalah dengan kenaikan PPN yang sempat diumumkan di akhir tahun 2024. Ini adalah 3 isu penting yang menurutku sangat mewarnai tahun 2024. Pembahasan yang pertama adalah seputar kebebasan pers. Pers adalah media yang resmi sebagai penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah, begitu pula sebaliknya, yang sudah diakui keberadaannya sejak abad ke-18. Awalnya orang mengenal sebutan pers ini di Inggris, karena dulu kalau ada di parlemen Inggris, biasanya di koridor-koridornya itu ada para juru-juru tulis yang akan membuat berita tentang apa saja yang sudah dibahas oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, mereka ini yang akan membuat selebaran-selebaran untuk selanjutnya diceritakan atau disampaikan kepada masyarakat tentang putusan yang diambil, atau mungkin langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal-hal baru yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Nah,
Semenjak saat itulah pers ini biasa disebut sebagai fourth estate. Nah, semenjak saat itulah pers ini kita kenal sebagai fourth estate atau pemegang kekuasaan keempat. Jadi jika ada eksekutif sebagai pihak pelaksana dari keputusan yang diambil, kemudian ada bagian perencana yakni yudikatif, dan ada juga bagian pengawas. Maka jika kita mengenal eksekutif sebagai pelaksana, kemudian kita mengenal perencana yakni legislatif, dan bagian pengawas yakni yudikatif, ada pers sebagai bagian distributif, mungkin apa ya penyebutannya, mediator lebih tepatnya, baik itu dari pemerintah ke rakyat ataupun dari rakyat ke pemerintah. Karena ya seperti yang kita lihat ya, pekerjaan pers atau media adalah menyampaikan apa saja terjadi, entah itu di masyarakat ataupun itu di dalam lingkup pemerintahan. Pemerintah bisa mengontrol bagaimana bencana terjadi di suatu daerah tanpa harus datang ke sana. Di sini pemerintah yang aku maksudkan mungkin itu bagaimana Bapak Presiden ya. Beliau kan tidak mungkin langsung turun ke sebuah daerah jika terjadi bencana. Di saat itu juga membahayakan nyawa beliau. Selain itu juga sudah ada badan-badan lain yang memang bertugas di sana. Akan tetapi beliau bisa memantau, salah satunya adalah lewat pers dengan laporan-laporan berita yang disampaikan. Kemudian sebagai masyarakat, kita juga bisa memantau bagaimana para wakil rakyat kita ini membuat sebuah keputusan. Itu juga disampaikan lewat pers. Seperti kalau misalnya penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, pasti akan ada jumpa pers untuk para staf-staf di Kementerian Agama dan Menteri Agama sendiri menghadap para media untuk menjelaskan hasil keputusannya adalah menetapkan Ramadan pada tanggal sekian, seperti itu. Jadi emang ada timbal balik yang harus selalu berputar antara masyarakat, pers, dan pemerintahan. Akan tetapi di dalam perputaran demokrasi yang terjadi di tahun 2024 sempat ada beberapa kasus yang menurutku itu cukup mencederai hak dan kebebasan pers sebagai penyokong informasi dari masyarakat ke pemerintah ataupun dari pemerintah ke masyarakat. Ya, sebagaimana kita tahu, 2024 adalah tahun politik, tahun yang panas. Semua orang memiliki kubunya masing-masing, bahkan media juga berkubu-kubu. Nah, di media ini sendiri ada kubu yang disebut kubu oposisi. Kubu oposisi ini yang biasanya posisinya kurang selamat tuh, karena dia mengambil peran untuk mengomentari hal-hal yang diputuskan di pemerintahan. Biasanya kubu oposisi ini tidak sekedar mengomentari, sebetulnya jelas karena media pasti akan mengumpulkan data-data valid dan meminta pertimbangan dari para ahli sebelum mereka mengeluarkan statement atau mungkin mengeluarkan sebuah karya cetak atau mungkin menyebarkan berita tersebut, menampilkan berita tersebut. Pasti sudah ada penyaringan terlebih dahulu. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak jurnalis-jurnalis kita, sebut saja seperti jurnalis di majalah Tempo, yang jika setelah mengkritisi beberapa putusan itu seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang yang tidak diketahui. Kita tidak bisa langsung menyebutkan itu pemerintah mungkin karena dia berkata seperti itu. Masalahnya adalah yang setelah dikritisi ini pemerintah, otomatis tidak mungkin dong tiba-tiba orang yang tidak punya keterikatan dengan pemerintahan itu ikut merasa geram terus melakukan tindakan-tindakan yang itu anarkis atau mungkin bersifat melukai, yang itu membatasi kebebasan, kalau bukan dari pihak yang dikritisi sendiri. Secara logika kita sudah bisa membayangkan hal itu. Jika ditinjau dari undang-undang, maka pers ini memiliki
satu pasal Undang-Undang Pelindung yang paling kuat adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bagaimana apa saja hak-hak dari pers dan bagaimana kewajiban mereka, bagaimana mereka seharusnya menyampaikan sebuah berita dan apa saja yang berhak untuk mereka sampaikan atau tidak. Nah, ini membuat sebuah kejelasan bahwa pers itu sebetulnya juga memiliki hak untuk menyampaikan berita terkait putusan-putusan yang itu akan berpengaruh terhadap perekonomian, kehidupan sosial, dan pergerakan perputaran kehidupan di masyarakat. Sebagai pejabat sendiri, sebetulnya jika kita mengacu pada teori yang dibuat oleh Max Weber, pejabat itu haruslah memiliki sifat-sifat yang disiplin, tekun, berdedikasi, dan transparan. Artinya mereka harus mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemaslahatan di masyarakat. Nah, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keempat prinsip tersebut, sudah selayaknya mereka mendapatkan kritis, karena kita yang akan merasakan akibatnya sebagai masyarakat atau sebagai orang-orang yang dipimpin oleh pejabat-pejabat tersebut. Nah, di tengah kisruhnya beberapa jurnalis yang kurang memperoleh haknya ini, sempat terjadi sebuah gebrakan nih. Jadi istana yang dipelopori oleh wakil presiden kita, yakni Bapak Gibran Rakabuming, itu meluncurkan sebuah platform yang bernama Lapor Mahasiswa Press, yang diklaim oleh istana platform tersebut akan memudahkan perbincangan atau mungkin penyaluran aspirasi dari rakyat kepada istana untuk mempermudah respon dan mempercepat respon dari istana terhadap kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Yang aku amati di sini adalah sebetulnya pemerintah itu tidak perlu membuat platform baru atau mungkin badan baru seperti badan aspirasi masyarakat yang ada di DPR, karena kan DPR memang sudah seharusnya melayani masyarakat ya, dengan divisi-divisi yang ada di sana. Nah, selain untuk efektivitas dan menghemat anggaran, sebetulnya mereka bisa memanfaatkan platform yang sudah ada, media sosial, Citizen sudah sebenarnya tanpa harus meluncurkan sebuah platform baru atau mungkin membentuk badan baru di DPR, pemerintah bisa memanfaatkan platform yang sudah ada. Media sosial sudah berkembang dengan sangat pesat saat ini. Dari 277 juta kurang lebih jiwa yang ada di Indonesia, 3/4-nya adalah pengguna media sosial. Otomatis kita akan meng-up segala yang kita rasakan di sana, segala yang terjadi di sana, semuanya ada. Begitupun keberadaan pers itu juga sudah sangat cukup untuk memberikan laporan-laporan terkini yang datanya itu sudah bisa dipastikan tidak akan hoax, tidak akan salah, dan potensi untuk pemerintah salah mengambil keputusan setelah melihat berita-berita tersebut sangat kecil. Sekarang logikanya begini, ketika platform Lapor Mahasiswa Press ini muncul, kemudian semua orang melaporkan apa yang terjadi di daerahnya atau mungkin di tempatnya saat itu kepada istana, otomatis akan terjadi overload. Begitu banyak laporan yang masuk, namun masih harus diseleksi dulu satu-satu lagi, kayak ini yang mana sih sebetulnya laporan yang emang benar-benar valid sama laporan yang ternyata itu bohong-bohongan gitu loh. Jadi tidak akan semudah itu untuk efisiensi respon dari istana kepada apa yang sedang terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat. Namun kembali lagi ya, ketika kita melihat bagaimana track recordnya platform ini berjalan, tidak ada evaluasi ataupun testimoni rinci yang pernah disampaikan, atau mungkin aku yang kurang tahu, teman-teman bisa
menambahkan, memberikan masukan. Tapi yang pasti sejauh ini pada akhirnya platform ini tenggelam. Dan kita kembali kepada bagaimana masyarakat Indonesia umumnya yang lebih memilih untuk meng-up segala yang terjadi di sosial media. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang kabar naiknya pajak pertambahan nilai 12% yang sempat menjadi perbincangan sangat hangat di ujung tahun 2024. Karena sebagai masyarakat bernegara, hak dan kewajiban kita itu bukan sekedar berbicara, namun juga ada bayar pajak dan menerima fasilitas yang memadai sesuai dengan pajak yang sudah kita bayarkan. Sebelumnya aku ingin sedikit membahas tentang pajak. Jadi pajak itu kalau kita sambungkan dengan hak bernegara kita, kalau secara bahasa baik jelas lah ya, kalau kita mau fasilitas yang memadai ya kita harus bayar yang cukup lah, kayak gitu. Jual beli itu ada. Cuman pajak di sini lebih dari sekedar masalah jual beli, karena hubungan yang kita lakukan ini adalah dengan negara kita. Jadi pajak ini adalah kewajiban yang memang harus kita tunaikan untuk menunjang kesuksesan berjalannya negara kita. Nah, teori pajak ini itu biasa disebut teori kontrak, yang itu dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke tentang bahwa sebetulnya pemerintahan itu merupakan kontrak antar individu yang bertujuan untuk menguntungkan satu sama lain. Otomatis di sini ketika kita membayar pajak, ada kontrak di mana seharusnya kita mendapatkan fasilitas yang layak, yang sama seperti pajak yang kita bayarkan. Nah, kenapa kenaikan PPN ini meledak-ledak di akhir 2024? Kalau kalian mau pembahasannya lebih mendalam tentang sebenarnya PPN itu apa, kemudian dampaknya pada perekonomian seperti apa, itu sudah sangat dibahas oleh berbagai macam content creator. Di sini aku menyarankan ada content creator Ferry Irwandi, Bang Ferry, sebagai ahli ekonomi ya, yang sempat menjadi tangan kanan dari Ibu Sri Mulyani sendiri, yang sudah membahas seperti ini loh sebetulnya PPN itu. Kemudian ada juga Pak Ganjar yang mengeluarkan statement tentang sebetulnya PPN itu apa, kemudian bagaimana perannya dalam perputaran kesejahteraan masyarakat, dan sebetulnya apakah kita benar-benar perlu atau mungkin ada solusi lain yang bisa diajukan untuk menjamin kesejahteraan kita di tengah kondisi ekonomi yang memang masih terombang-ambing ini. Mungkin bisa kalian lihat nanti videonya. Yang ingin aku bahas di sini adalah tentang keseimbangan antara pajak dengan apa yang sudah kita terima sebagai warga negara. Itulah yang menyebabkan banyaknya komplain tentang kenaikan pajak ini. Di negara-negara lain, sebut saja negara-negara Eropa, Norwegia yang pajaknya sudah menyentuh angka 20% ke atas, mereka itu menerima fasilitas publik yang memang sangat layak, yang bisa dikatakan mewah dan memadai. Jadi masyarakat di sana tidak masalah jika mereka harus membayar tinggi untuk hal itu. Jelaskan ya di sini simbiosis negara dan rakyatnya itu memang penuh perhitungan, tapi emang seperti itu, emang harus diperhitungkan juga, bukan sekedar perhitungan. Apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Akan tetapi ketika kita melihat di Indonesia, fasilitas kita sebagai masyarakat bernegara itu masih sangat kurang. Kalau misalnya kita membahas, anggaplah fasilitas yang setiap hari orang pakai lah, transportasi umum. Di Indonesia itu minim transportasi umum selain karena masalah gengsi, karena memang transportasi umum yang tersedia itu kurang bisa menampung segala aspek masyarakat. Belum bisa menerima klaster kasta-kasta yang ada di antara kita. Ya, kita harus mengakui tetap ada sistem masyarakat atas menengah ke bawah, dan tidak semua masyarakat atas itu nyaman kalau dia naik angkot,
ya kan? Sedangkan yang tersedia di beberapa daerah di Indonesia, ya katakan saja seperti di daerahku sendiri di Malang, itu transportasi yang tersedia masih berbatas di angkutan umum. Kemudian bagaimana masyarakat bisa memilih untuk menggunakan transportasi umum jika mereka memiliki transportasi pribadi yang lebih baik? Untuk itu sebetulnya dalam beberapa kasus orang-orang di Indonesia ini merasa bahwa kita bayar pajak itu sebagai formalitas untuk menunaikan kewajiban, akan tetapi hasil yang kita dapatkan yaitu kembali lagi pada yang di atas, karena kita belum pernah benar-benar merasakan fasilitas terbaik setelah membayar pajak itu. Adapun yang kita lihat justru bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk melayani para pejabat kita, yang harusnya pejabat kita itu melayani kita, bukan kita layani dengan uang kita. Nah, itulah yang membuat simbiosis antara warga negara dengan negara ini, terutama dalam hal perpajakan, itu menjadi rumit dan tidak menemukan titik tengah yang baik. Di akhir video ini, aku cuma ingin mengatakan bahwa simbiosis di negara kita ini memang sangat rumit dan membingungkan tentang bagaimana sebetulnya kita sudah punya ruang untuk menyuarakan hak kita bersuara, akan tetapi ternyata ada juga di antara kita yang haknya tersebut terbatasi. Kemudian pada akhirnya kita justru mendapatkan peluang yang baru, kita yang sudah bisa berbicara ini ya, bukan orang yang sedang dibatasi ini. Nah, sedangkan di sisi lain juga kita itu masih harus berkewajiban untuk menunaikan hak dari negara kita, akan tetapi negara kita belum memberikan kita hak sepenuhnya untuk merasakan kesejahteraan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Menurutku, daripada pemerintah itu sibuk membuat gebrakan-gebrakan baru yang nantinya itu justru akan berkontroversi di masyarakat, akan jauh lebih bijaksana jika pemerintah mau menyoroti hal-hal yang sudah ada, ditinjau dari apa yang di-speak-up-kan oleh masyarakat, trending-trending yang sengaja dibuat tren agar dilihat oleh pejabat di Twitter, di Instagram, atau mungkin juga yang pada akhirnya ikut diangkat oleh media-media massa. Sepertinya masalah seperti itu akan jauh lebih baik untuk segera diselesaikan daripada masalah-masalah lain yang itu pemerintah menemukan sendiri dari beberapa pihak saja yang melaporkan. Dengan begitu akan ada efektivitas. Kita sebagai negara akan mendapatkan hak kita untuk melihat bahwa oh ini loh pejabatku itu sudah menyelesaikan masalah yang kemarin, dan sekarang masalah yang lain datang, mereka juga sedang memproses untuk menyelesaikan ini juga. Bukan kita ngeliat kayak kok ada masalah kayak gini sih, kok masalah kayak gitu ada, loh kayak kita tuh terlalu sering menemukan berita-berita penutup isu yang isunya itu tiba-tiba muncul sendiri kemudian ditutupi dengan berita yang lain yang kita belum selesai bahas ini, kemudian dibahaskan masalah-masalah yang lain lagi yang sebetulnya tidak begitu penting dan mempengaruhi kehidupan kita sebagai masyarakat bernegara, yang itu justru membuat kita tidak berkembang sebagai negara, namun justru stuck karena justru memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Jadi di video ini aku cuma ingin membuat pesan bahwa perlu perbaikan memang simbiosis bernegara antara kita sebagai warga negara dan pemerintah kita sebagai perwakilan dari negara kita. Sebagai warga negara, aku yakin teman-teman semua juga sudah mengusahakan yang terbaik dengan pembayaran pajaknya. Maka semoga para pejabat kita juga bisa amanah untuk memutar uang itu untuk menyelesaikan banyak permasalahan di negara ini, agar perputaran yang terjadi di sekitar kita ini bisa menjadi rantai simbiosis yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kadang itu kepikiran kalau misalnya anggaplah Bung Karno atau Bung Hatta hidup lagi gitu, terus ngeliat kita yang
chaos seperti ini, apa nggak geleng-geleng ya?